Assalamualaikum sahabat Fatayat. Kita jumpa lagi di program kegiatan Jelajah Pesantren PAC Fatayat NU Gempol. Kali ini tim Jelajah Pesantren mengunjungi Pondok Pesantren Al-Arif Gempol. Pesantren ini terletak di Dusun Wonoayu, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pesantren Al-Arif didirikan sekitar tahun 1983 oleh Kiai Haji Asy'ari Ahmad dan diresmikan pada tahun 1988 oleh Departemen Agama. Selain pondok pesantren, juga ada lembaga pendidikan formal, yaitu Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga sekolah menengah kejuruan. Berikut sesi wawancara kami dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Arif Gempol. Assalamualaikum sahabat Fatayat dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga sahabat Fatayat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama dengan Bunyai Wiwi Wahyuni. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Arif Gempol. Dari beliau kita akan bisa mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Al-Arif dan mengulik lebih dalam lagi sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Arif Gempol. Assalamualaikum Bunyai Wiwi. Perkenalkan, saya Nani Mujayanti dan ini rekan saya, sahabat Wardah. Kami dari PAC Fatayat NU Gempol, khususnya di bidang litbang. Kehadiran kami di sini, satu, kami ingin bersilaturahmi. Yang kedua, kami mempunyai tugas dari PAC Fatayat NU Gempol, yakni tugas untuk mengulik sejarah berdirinya pondok pesantren yang berada di wilayah Gempol. Alhamdulillah, pesantren Bunyai ini adalah pesantren yang kedua yang bisa saya sewani di wilayah Gempol. Monggo Bunyai bisa menceritakan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Arif NU Gempol. Semoga program ini bisa khususnya bagi kami di Pondok Pesantren ini. Kenapa bermanfaat? Karena supaya di luar sana mereka tahu secara mendalam tentang berdirinya Pondok Pesantren Al-Arif dan mungkin perkembangan. Jadi sahabat Fatayat, kami memberikan apresiasi karena di bidang litbang ini seringkali berjalan. Jadi hari ini bidang litbang itu saya pikir sudah lebih mudah karena ada alat-alat komunikasi yang sudah lebih canggih. Di antaranya komunikasi lewat media sosial. Nah, untuk menerangkan lebih lanjut tentang berdirinya Pondok Pesantren Al-Arif ini secara detail, tentunya saya berangkat dari keberadaan sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Arif, yaitu Kiai Haji Asy'ari, di mana beliau pada tahun 70-an itu ada permintaan dari pamannya yang waktu itu masih menjabat jadi kepala desa Gempol, yaitu Mbak Haji Arsyad, suami dari Mbak Haji Fatimah, dan Mbak Haji Fatimah itu adalah bule dari Ahmad. Mbak Haji Arsyad sebelum wafat itu wasiat ponaknya yaitu abah saya nanti disuruh dibawa ke sini untuk ngajar ngaji. Sebenarnya itu yang diminta. Kemudian berjalannya waktu setelah abah diminta ke sini, itu insya Allah tahun 70. Waktu itu saya masih usia 4 tahun. Abah dan ibu saya waktu itu sudah jadi ASN, BNS waktu itu, jadi guru
madrasah di MI Ma'arif Walisongo. Kemudian Abah dan Ibu pulang ke sini ngaji ya, anak kecil, jadi hampir di lingkungan desa Wonoayu, Ngempol, Tanjung, dulu ngajinya di sini. Itu sampai kira-kira tahun 80-an. Nah, tepatnya pada sebelum pondok berdiri, anak-anak MI Walisongo itu banyak kegiatan di sini. Kemudian dilanjut dengan anak-anak MTS dan MA Walisongo waktu itu. Ada kegiatan pengajian, ada sholawat naria setiap hari Selasa. Kemudian bermalam di sini. Kalau ada ujiannya itu dipusatkan di Walisongo, madrasah-madrasah yang di desa-desa. Nah, madrasah yang di desa-desa itu biasanya 1 minggu bermalam di sini. Jadi di sini itu base campnya anak-anak madrasah. Jadi sudah menjadi erat sekali hubungan kami dengan madrasah-madrasah di Ngempol. Kemudian pada tahun kira-kira 83 kalau nggak salah, itu ada dua santri yang mulai menginap di sini. Sebelum itu santri itu pulang pergi. Kalau bahasa santrinya santri kalong. Ya, pulang pergi itu anak-anak sekitar sini daerah Lego, Meranggen, terus Rino dan daerah sekitarnya itu datang ngaji ke sini, malam sore datang, pagi pulang. Nah, begitu setiap hari. Kemudian pada tahun 83 insya Allah itu ada 2 santri, yang satu dari Babat namanya Siti Mufidah, yang kedua dari Talun namanya Mbak Nurul Firdausi, mungkin sekarang jadi ketua muslim Mbak Nurul Firdausi. Itu sekolah di Walisongo dan menetap di sini. Nah, 2 santri awal ini yang menetap di sini belum ada pondok, masih ada kamar-kamar di rumah yang barat. Kemudian tahun 86, nah itu karena Abah resign dari Walisongo, kemudian Mbak Haji Fatimah, budeknya Abah itu mungkin merasa terpanggil, akhirnya Abah dibikinkan ruang-ruangan kecil di belakang rumah ini yang sekarang tempat tinggal. Itu ada 6 lokal, lantai 1 3 lokal, lantai 2 3. Kemudian tepatnya tahun 87 ya, dibutuhkan oleh Departemen Agama, jadi plus sekolah dan pondok pesantren. Ya, 87 itu dibutuhkan oleh Kemenak, dulu Departemen Agama dan Komunikasi. Nah, itu secara singkat ya berdirinya Pondok Al-Arif itu. Kemudian beberapa tahun selanjutnya banyak anak-anak teman-teman apa itu ya sama-sama menentukan. Pada waktu itu memang tempatnya ya hanya di belakang itu. Kemudian sudah tahun berapa baru setiap tahun kita mulai merencanakan ya di dalam itu bangun-bangun ya, sedikit-sedikit akhirnya ya banyak juga. Dulu waktu agama nggak ada, santri itu ya lumayan lah. Waktu itu mungkin sekitar
200-an lah. Dan tempatnya ya yang masih tetap setelah Abah wafat tahun 2001, lalu kami meneruskan perjuangan Abah membangun tambahan tempat di belakang. Itu secara singkat dan beberapa perkembangan secara singkat. Kalau mungkin secara detail, ya tentunya setiap tahun ada perkembangan yang baik itu secara kualitatif dan kuantitatif. Tentunya ya memang kita tidak boleh stagnan ya, kita siap langkah, ya harus senantiasa terus bergerak untuk maju dan tentunya berubah. Karena zaman itu terus berubah dari zaman yang satu ke zaman yang lain. Kalau zaman saya mungkin saya menyebutnya zaman pasca kolonial. Kalau sekarang orang menyebutnya sudah zaman milenial, bukan milenial lagi, tetapi sudah Gen Z. Iya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat ya. Secara detail kalau mungkin Bapak melengkapi data kehidupan itu, ya mungkin nanti bisa per tahun ya, perkembangan itu bisa saya sampaikan supaya lebih akurat. Itu sementara dari saya. Cukup. Begini ya, pondok itu santrinya pondok putra putri atau putri aja, putra aja. Apa ya, kalau dikatakan pondok itu berdiri itu kami nggak bisa, karena memang kalau secara formal diresmikan Departemen Agama itu memang sudah ada santrinya. Jadi ada itu dulu menyebutnya santrinya ada dulu baru dibikinkan tempat, seperti itu kan. Jadi ada 2 santri tadi belum ada tempatnya. Nah kemudian ya berkembang baru diberi dibikinkan tempat itu baru ada tempat itu. Waktu itu santri awal untuk madrasah aliyah itu ada 8 orang. Dan kebetulan karena cuma 8 orang, saya hafal namanya. Yang pertama laki-laki itu Mas Fadil, ya, masnya Mas Dikri. Oh, Mas Fadil. Ya, Mas Fadil. Kemudian Pak Tamimi, ya. Nah, yang ketiga Pak Adnan, Mas Wahbah. Kemudian ceweknya ada 5, Mbak Alia, Alfia, Mbak Junania, Mbak Asmania, Mbak Tri, Juliani Pemilu, Mbak Anita. Jadi ada 8. Itu alia pertama. Kemudian sanawiyahnya, ini saya nggak hafal karena lebih banyak. Kira-kira ada 29 anak sanawiyah waktu itu. Berdiri pertama sekolah terus pondok. Abah dulu itu mondok sendiri. Abah Sari mondoknya di pesantren Tebiring di Mbaya Yasin Masa. Dan saya sendiri mondoknya di Pondok Wali Songo Cukit Jombang di Mbaya Adlan. Untuk lembaga yang ada di Pondok Al-Arif ini enten pinten? Ada berapa? Kalau sekarang ada madrasah Alia, sekolah menengah kejuruan, madrasah dinia, kemudian ada majelis taklim. Berarti waktu awal pertama di pondok itu belum langsung bening ya? Belum kayak MTS, SMA bertahap ya? Pertama pondok berdiri itu beserta madrasah sanawiyah dan aliyah. Oh itu saja, untuk pertama. Ya, itu yang diresmikan oleh Departemen Agama. 87. Terus SMK itu berdiri tahun berapa nih? SMK berdiri tahun 2016. Baru berarti nih? Iya, baru SMK 2016, baru beberapa kali lulusan. Pondok Al-Arif itu ning yang pegang. Hari ini saya bersama anak-anak dan semua keluarga. Adik saya karena di sini dia support untuk memberikan itu dari sisi
materinya, mungkin ada apa jualan apa. Karena di sana juga dia memegang yayasan. Ya. Jumlah siswa? Jumlah siswa kalau tanam dia MTS itu fluktuatif Mbak. Setiap tahun juga berubah. Jadi kita kalau hari ini tanah dia alia ya kurang lebih 300 hektar. Itu enggak semua dari pondok Pak. Iya. Sekolah juga. Ya, maksudnya dari luar. Iya, cukup dari luar. Mulai pagi bangun tidur jam kira-kira setengah 4 lah, pokoknya subuh kurang 15 menit itu bangun ya, mungkin sedikit-sedikit belajar sholat. Setelah jam subuh ngaji kitab sampai jam 6. Kita kenapa nih? Sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dibaca kitabnya bab fikih, bab akidah, akhlak. Dan itu pagi, kemudian jam 6 siap-siap sekolah, sholat duha, berangkat sekolah, masuk sekolah jam 7 sampai jam setengah 1. Untuk sanawiyah alia mulainya ke 1 SMK itu lebih siap karena materinya lebih banyak dan ada kegiatan sama sholat duha dan sholat zuhur. Kalau yang sanawiyah alia sholat zuhurnya jamaah ikut pondok. Ya. Nah, yang setelah selesai sekolah istirahat asar, sholat sama asar, pengajian sampai jam 5 sore. Jam 2 sore makan sore, kemudian siap-siap sholat maghrib jamaah. Setelah sholat maghrib pengajian ini maju sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam kira-kira ribuannya sampai setengah 9. Nah itu setelah keluar sholat jamaah isya, terus belajar sampai setengah 10. Nah setengah 10 itu free istirahat. Mungkin cukup sekian Neng dari wawancara kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun sikap yang kurang berkenan. Barangkali terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk menjelaskan sejarah Pondok Al-Arif Gempol. Terima kasih. Demikian tadi sahabat Fatayat NU, bisa kita dengarkan penjelasan dari Neng Wiwi Wahyuni tentang mengulik sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Arif Gempol. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim jelajah pesantren juga berkesempatan untuk mengunjungi salah satu lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Al-Arif, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang berbasis teknik. SMK Al-Arif ini masih baru berdiri sekitar 7 tahun. Tepatnya pada tahun 2016, SMK yang terdiri dari jurusan teknik otomotif sepeda motor dan teknik instalasi listrik ini sudah terakreditasi A pada tahun 2023 lalu. Berikut sedikit sesi tabayun tim jelajah pesantren dengan Kepala SMK Al-Arif Gempol. Baik sahabat, di sini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah dari SMK Al-Arif Gempol. Mungkin langsung bisa perkenalan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, SISPD MM.
Saya di sini menjabat kepala sekolah dari 2016 sampai 2024. 8 tahun ya? Ya, 8 tahun saya menjabat kepala sekolah di sini. Jadi mulai berdiri termasuk salah satu yang diutus oleh yayasan untuk mendirikan lembaga ini ya saya. Sebetulnya kalau dilihat dari draft yang saya buat itu, saya bukan kepala sekolah karena pada waktu itu saya harus bekerja di BRI, terus saya hanya mengurus administrasi saja sampai di dinas. Terus kemudian Ning menelpon saya untuk jadi kepala sekolah di hari Rabu pada waktu itu. Terus kemudian di hari Senin saya disuruh masuk jadi kepala sekolah. Itu cerita singkat, mungkin nanti bisa Sejarah awal mulanya tiba-tiba berdiri SMK, mungkin kan pasti ada perjuangan. Iya, siap. Mungkin bisa diceritakan. Jadi sejarah berdiri awalnya SMK ini yang pertama saya ingat pada waktu itu tahun 2015 saya masih jadi santri di Pondok Pesantren Al-Arif Ngempol. Pada waktu itu saya ditimbali oleh Bunyai. Saya disuruh nggarap proposal izin pendirian SMK gitu. Terus kemudian namanya santri samaan wa ta'atan kepada Bunyai, apapun yang diperintahkan oleh beliau ya saya harus lakukan. Disitulah titik awal berdirinya SMK di 2015. Saya disuruh bikin proposal untuk pengajuan ke kabupaten pada waktu itu karena SMK dan SMA masih di bawah naungan kabupaten. Terus kemudian di tahun itu Ning suruh saya ke sini ke nemui Pak ini, nemui Pak itu, terus kemudian saya lakukan, terus kemudian sampai akhirnya di 2016 terbitlah izin operasional SMK dengan satu jurusan yaitu teknik otomotif sepeda motor pada waktu itu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu secara singkat itu di 2016 kita menerima siswa sebanyak 23. Terus tren itu 2016, 2017 tren itu terus naik sampai sekarang sudah menjadi 150 sekian. Akreditasi pertama itu kita di tahun 2018 mendapatkan B, tapi di 2023 kemarin September kita sudah grade-nya naik menjadi A. Itu mungkin sejarah singkat dari SMK kami. Ya satu lagi, karena di sini itu ada 2 jurusan baru itu nambah di tahun 2021. Jadi kami saat ini memiliki 2 jurusan, yang pertama teknik otomotif sepeda motor, yang kedua teknik instalasi tenaga listrik. Yang dua lagi rencananya jurusan apa? Kita awal itu sebetulnya punya matur bahwa ada jurusan multimedia. Terus karena kami itu juga harus tenggang rasa dengan saudara tua bahasa kami itu, karena di sini ada SMA atau ada Alia, maka yang multimedia itu kami tangguhkan. Jadi kita murni pure jurusan teknik yang mana 90% diisi oleh kaum laki-laki. 90% berarti ini laki-laki. Iya, laki-laki. Terus berarti menjabat sebagai kepala sekolah masih usia muda ya? Masih ketika itu usia 24 tahun 6 bulan. Oh, 24 tahun sudah menjadi Insya Allah kepala di situ sekolah. pada waktu itu kepala sekolah termuda. Ya, insya Allah gitu. Inspiratif sekali. Ya karena manut dawuh ibunya ini. Saya lihat apa gelarnya ada sop-sopan. Ya memang di awal saya kuliah akuntansi murni, terus kemudian karena saya tidak ada niatan jadi guru dan profesi guru bagi kami tidak terpikirkan. Tapi kemudian takdir berkata lain, saya harus menjadi guru, akhirnya kuliah lagi S1 di Kediri, terus kemudian S2 saya di Surabaya. Ini insya Allah nanti lanjut S3 nunggu beasiswa LPDP dari Kementerian Agama. Oke, next to me. Mungkin itu yang bisa kami wawancarai, kurang lebihnya ada perkataan yang kurang cocok atau sesuatu yang kurang berkenan dan Terima kasih
Saya juga terima kasih banyak sudah dirawui oleh ibu-ibu muda Fatayat Sahabat. NU. Jadi berhubungan Nggih. sekolah. sahabat Walaupun sahabat bukan- Fatayat NU PAC Gempol nggih. Terima kasih banyak. Demikian perjalanan tim jelajah pesantren PAC Fatayat NU Gempol di Yayasan Al-Arif Gempol. Sampai jumpa lagi di perjalanan jelajah pesantren berikutnya. Salam ukhuwah sahabat Fatayat.